Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Ya, Rehat Sore kali ini mungkin saya akan sedikit sampaikan sejumlah informasi, kemudian berita-berita yang dalam sepekan ini yang mungkin kami anggap menonjol, saya jadikan sebagai ulasan untuk sore ini di Rehat Sore ini. Ada sejumlah berita yang harus saya sampaikan. Pertama adalah kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang datang ke Banyuwangi. Ada sejumlah titik yang dikunjungi, yang dijujuki oleh Jenderal TNI Dudung. Nah, kami tim Banyuwangi 1 TV kemarin juga mengikuti acara beliaunya di beberapa tempat. Tapi ada yang saya harus sampaikan di sini untuk mewakili informasi tambahan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV, yaitu pada saat Jenderal Dudung menjujuki lokasi daerah di Banyuwangi yang namanya Kampung Pancasila. Kampung Pancasila ini kenapa dinamai dengan Kampung Pancasila? Karena di Kampung Pancasila yang di daerah Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi ini, masyarakatnya majemuk, agamis, dan ada banyak agama di sana. Jadi ada Hindu, ada Islam, ada Kristen, dan yang lainnya. Sukunya pun juga beragam. Ada suku Osing, ada suku Madura, ada suku Bali, dan yang lainnya. Luar biasa. Jadi maksud saya adalah bagaimana kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat ini menjujuki daerah Kampung Pancasila. Berikut laporannya. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu 23 Agustus 2023. Selama melakukan kunjungannya di beberapa titik lokasi daerah di Kabupaten Banyuwangi, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga mengunjungi Kampung Pancasila di Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari. Tiba di Kampung Pancasila, Jenderal Dudung yang didampingi sang istri, jajaran pejabat TNI Angkatan Darat dan Bupati Banyuwangi Ibu Kristiandani disambut antusias oleh warga Kampung Pancasila. Tidak hanya itu, Jenderal Dudung juga disambut ragam seni tari dengan beragam penampilan lintas suku dan agama. Kampung Pancasila di Desa Patoman ini memang dikenal dengan keberagamannya. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 5.000 penduduk dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kampung Pancasila dihuni oleh suku Osing, Jawa, Madura, dan Bali. Agama mereka pun beragam, meliputi Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meski dengan latar belakang yang berbeda-beda, warga di sini hidup berdampingan, guyup rukun, saling menjalin kekompakan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa Kampung Pancasila ini harus tetap dijaga dan dicontoh oleh daerah lain senusantara. Jenderal Dudung juga menambahkan bahwa keberagaman dan perbedaan akan menjadi satu hal yang indah jika dibalut dengan kesatuan dan gotong royong. Hal tersebut tentu sudah menjadi kebiasaan bagi warga Kampung Pancasila di Desa Patoman, Banyuwangi ini, yang menjaga kebiasaan warga sekitar dalam melakukan setiap aktivitasnya. Jenderal Dudung juga berharap kerukunan yang ada di Kampung Pancasila di Desa Patoman ini akan menjadi contoh serta rujukan bagi daerah-daerah lain di Banyuwangi, bahkan Indonesia. Hal tersebut sebagai salah satu impian Jenderal Dudung saat masih menjabat sebagai Pangdam Jaya pada tahun 2020 hingga 2021
untuk mencanangkan penerapan Kampung Pancasila di wilayahnya. Impiannya pun terwujud salah satunya di Desa Patoman ini. Lebih jauh, Jenderal Dudung juga berharap kerukunan antar warga negara bukan hanya satu golongan, melainkan perlu dipupuk dengan baik lantaran bangsa Indonesia merdeka diperoleh oleh seluruh golongan suku dan agama. Wah, ini Kampung Pancasila di Banyuwangi sangat luar biasa. Ini memang dulu pernah saya canangkan waktu saya Pangdam Jaya dan saya kasat. Saya sebarluaskan bahwa di kampung-kampung ada masing-masing koramil harus ada Kampung Pancasila yang mencerminkan keberagaman, perbedaan yang kemudian menjadi satu. Ini sering saya katakan bahwa pondasinya adalah kebinekaan, kemudian tiangnya persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yakin dan percaya bahwa bangsa ini didirikan, bangsa ini dimerdekakan karena perbedaan dan tidak dimerdekakan oleh satu golongan, tetapi semua golongan bahu-membahu termasuk semua agama yang ada di Indonesia memerdekakan bangsa ini. Oleh karena ini harus kita jaga, harus kita pelihara karena ini ciri budaya bangsa Indonesia yang begitu khas, ya begitu berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Walaupun berbeda, tetapi kita satu tujuan. Terima kasih. Ya, pemirsa, itulah tadi kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Nah, jadi memang di Banyuwangi seringkali dijujuki oleh para petinggi negara ini, termasuk di institusi TNI yang datang di Banyuwangi. Artinya bahwa Banyuwangi memiliki banyak magnet, ada banyak daya tarik. Sukunya, budayanya, seninya, dan banyak hal di Banyuwangi. Buktinya, salah satu dari pejabat negara dari institusi TNI Angkatan Darat datang di Banyuwangi, yaitu dengan beragamnya masyarakat di Banyuwangi, Jenderal Dudung ke Kampung Pancasila itu. Baik, kita beralih ke berita yang lain yang menjadi pilihan kami, yaitu di daerah Desa Watu Kebo atau Dusun Gadok, Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, ada warga dalam satu keluarga begitu yang merasa resah, kebingungan, panik, dan berharap agar keluarganya, satu keluarganya yang saat ini berada di Irak, menjadi seorang TKI atau TKW, ini dalam kondisi sakit. Sementara untuk kondisi sakit itu tidak ada yang memberikan bantuan medis, karena dalam pengakuan oleh keluarganya melalui telepon, ada komunikasi telepon begitu, namanya Bu Nur Holipah yang ada di Irak itu. Kemudian yang ada di Banyuwangi itu Bu Aniyah, Siti Aniyah, adiknya. Nah, sementara ini yang sakit itu, TKI yang sakit itu butuh pulang. Selama kepingin pulang itu tidak memiliki biaya. Terus kemudian komunikasi berlanjut di 1 bulanan ini atau 2 bulanan ini, inten, kepingin pulang balik ke Indonesia, ke Banyuwangi, tapi masih belum ada jalan. Karena menurut keluarga di Banyuwangi, satu karena tidak ada biaya, kemudian ada posisi lokasi yang tidak bisa berkomunikasi kepada banyak orang. Seperti itu. Bagaimana liputan kami soal kisah sedih keluarga yang keluarganya di Irak ini menjadi TKI selama setahun dan tidak dipekerjakan. Berikut laporannya. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, beginilah suasana sejumlah orang dalam satu keluarga, warga Dusun Gadok, Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur, yang resah, sedih, dan bahkan kebingungan lantaran satu keluarganya yang menjadi TKW di luar negeri dalam kondisi sakit parah dan tidak bisa pulang ke Indonesia.
Nama TKW asal Banyuwangi tersebut yakni Siti Holipah, 46 tahun, asal Dusun Gadok, Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing-Sari, Banyuwangi, yang berangkat ke luar negeri menjadi TKW 1 tahun lalu dan sekarang dalam kondisi sakit parah di wilayah perbatasan negara Irak-Iran, butuh pertolongan medis dan ingin segera kembali ke keluarganya. Menurut Siti Aniah, adik Siti Holipah TKW yang sedang sakit parah di luar negeri tersebut menyampaikan kakaknya diketahui dalam kondisi sakit sejak 2 bulan lalu, dan ia mengaku mengetahui kabar kakaknya semakin memburuk setelah terakhir video call menggunakan sambungan HP Android-nya sepekan lalu. Dalam percakapan melalui HP-nya tersebut, Siti Aniah juga menyampaikan bahwa kakaknya Siti Holipah tidak hanya sakit parah, namun ternyata juga tidak sedang dalam kondisi tidak bekerja. Kondisi tidak bekerja tersebut ternyata selama 1 tahun meninggalkan Indonesia di negara Irak. Sebagai perwakilan keluarga, tentu Siti Aniah berharap kakaknya bisa segera pulang, lantaran Holipah merupakan tulang punggung keluarga bagi kedua anaknya yang sedang ikut dirinya. Namun dengan kondisi itu, Aniah mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Holipah kakaknya pun yang dianggap sudah bekerja di luar negeri ternyata juga tidak bekerja sama sekali, dan justru sebaliknya, hendak pulang tidak memiliki biaya, dan selama di Irak tidak memiliki tempat layak, bahkan untuk makan mempertahankan hidupnya pun hanya seadanya. Dengan kondisi itu, Siti Aniah dan keluarga saat tim Banyuwangi 1 TV datang di rumahnya mengaku resah dan semakin bingung entah mau berbuat apa. Tidak hanya Siti Aniah, anak Holipah Bagus Harapan Abadi, putra kedua dari Siti Holipah TKW asal Banyuwangi ini juga mengaku tidak bisa berbuat banyak. Saat berkumpul dengan keluarganya tersebut, Bagus hanya mampu menunggu berita-berita yang terupdate melalui saudaranya. Tidak jarang, Bagus meneteskan air mata saat siapapun yang datang menanyakan ibunya yang sedang sakit, kapan pulang dan kapan pulang. Ya, sejak kapan kakak Mbak itu ada pengharapan pulang? Ya, sejak itu 1 bulan, 2 bulan? 2 bulan. Itu sering telepon? Sering. Terus gimana katanya? Katanya minta pulang. Minta pulangnya kenapa? Karena dia tidak dipekerjakan di sana. Selain itu apa lagi? Sakit. Apa yang sakit katanya? Sesak napas. Terus kalau misalkan pulang apa enggak ada biaya atau bagaimana? Tidak punya. Enggak punya uang? Ya. Terus apa ini yang diupayakan oleh pihak keluarga ini gimana ini? Rencananya? Tidak tahu? Tidak tahu. Sudah koordinasi kepada pihak PTK atau minta tolong pada siapa itu belum tahu juga? Belum. Sama ibu di mana, di luar negeri, pernah telepon nggak? Pernah. Kapan itu waktunya? Udah dapat 2 harian. 2 hari ya. Gimana katanya ibu? Katanya minta doa biar cepat pulang ke Banyuwangi. Oh gitu. Kok tiba-tiba minta doa? Kenapa? Iya. Di sana tidak dipekerjakan, mau pulang nggak bisa karena disekap. Oh gitu. Ibu bilang begitu. Iya. Terus harapan Mas Agus gimana kepada ibu ini? Harapan saya bisa pulang secepatnya. Gitu ya. Pernah cerita nggak kepada siapa gitu? Kepada apa keluarga kah atau kepala desa atau pernah hubungi ke PT-nya enggak atau bagaimana? Apa yang sudah diupayakan? Enggak pernah, enggak tahu. Ya pemirsa,
Kini pengharapan Holipah TKW asal Banyuwangi ini membuat keluarga resah. Tidak hanya resah, bahkan kebingungan. Lantaran pihak keluarga yang berada di Banyuwangi pun juga tidak memiliki biaya dan entah harus berbuat apa. Siti Ania sebagai wakil keluarga yang ada di Banyuwangi berharap ada pihak-pihak yang bisa menjembatani, baik swasta maupun pemerintahan, agar kakaknya Holipah yang sedang sakit parah di negara Irak bisa segera pulang dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di Banyuwangi. Dari tayangan satu berita kami yang sudah kami tayangkan, kami publis juga di akses sosial media, kemudian di televisi kami, dan nampaknya memang Bu Nur Holipah sendiri butuh pulang karena kondisinya yang sakit, parah, kemudian tidak ada biaya. Sementara selama setahun di luar negeri menjadi TKI, dalam pengakuan keluarganya dan pengakuan Holipah sendiri melalui jaringan telepon, itu tidak dipekerjakan. Nah, yang menjadi beban berat oleh keluarga, dalam kondisi sakit itu, Holipah Bu Holipah ini kepingin pulang. Seperti itu. Setelah beberapa kali tayang, 2 hari tayang, kami sesiang tadi mendapatkan informasi dari keluarganya Bu Nur Holipah yang di Watu Kebu. Katanya sudah ada petugas datang di kantor desa dan memanggil keluarganya di kantor desa, diupdate gitu kan. Apakah memang benar bahwa Bu Nur Holipah kepingin pulang, kemudian apa alasannya dan segala macam seperti itu. Mudah-mudahan ketika pemerintah hadir melalui petugas yang terkait, ini menjadi kemudahan dan apa yang menjadi harapan baik oleh Bu Nur Holipah dan keluarga bisa terwujud dan Bu Nur Holipah bisa kembali di tengah keluarganya. Ya, kalau pemirsa tadi melihat tayangan itu, kami jujur ya sangat sedih lah di perantauan di luar negeri seperti itu. Sebetulnya ada banyak sih ya kasus-kasus serupa di Indonesia itu, tapi teknisnya mungkin yang berbeda. Kami juga pernah mengambil liputan seiring dengan apa yang menjadi upaya pemerintah, pihak dari keluarga juga mengupayakan dengan hal yang lain. Misalkan tadi kalau misalkan hanya kebutuhan bagaimana bisa pulang, mungkin misalkan bicara soal biaya, misalkan seperti itu. Dulu saya pernah liputan itu inisiatori lah, inisiasi oleh pihak kepala desa meminta sumbangan seperti itu, sukarela gitu kepada masyarakat, dan alhamdulillah TKI yang di luar negeri itu kebutuhannya tercukupi dan bisa balik di Indonesia. Mudah-mudahan semua akses apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah, oleh swasta, oleh keluarganya sendiri, pihak desa, dimudahkan dan semuanya ada berkah bagi semuanya. Amin. Baik, kita bergeser lagi ke satu berita yang lain, yaitu di tengah kemerdekaan RI yang ke-78 ini, ada banyak masyarakat Indonesia menggelar kegiatan yang bermacam-macam. Ada yang sifatnya hiburan, ada yang syukuran, dan banyak hal macam-macam. Dan ini adalah bentuk daripada mengisi kemerdekaan atau apresiasi dan macam-macam. Nah, di sini kami tim Banyuwangi 1 TV mengambil liputan tayangan. Ada seorang warga yang mengisi kemerdekaan itu dengan ungkapan syukur dengan cara berbagi sembako kepada masyarakat lingkungan sekitar di desanya, yaitu sosok Bambang Suherman, Desa Rejo Agung, ya, Kecamatan Srono. Berikut laporannya. Pemirsa, banyak cara dilakukan masyarakat untuk merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78.
Salah satunya tokoh masyarakat di Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Puluhan anak yatim dan ratusan masyarakat diberi santunan serta paket sembako. Jumlah anak yatim sebanyak 78 anak sengaja dipersiapkan lantaran disamakan dengan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-78. Sebelum kegiatan santunan anak yatim dan berbagi sembako, ratusan masyarakat bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, mereka diajak makan bersama. Pancaran wajah gembira muncul dari seluruh masyarakat usai mendapatkan paket sembako. Mereka tidak menyangka di HUT Republik Indonesia ke-78 ini mendapatkan bantuan paket sembako. Warga juga terharu dengan aksi sosial yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, yakni Bambang Suhermanto. Pasalnya, berbagi sembako dan menyantuni anak yatim dilakukan dengan dana mandiri atau uang pribadi. Asal apa mawon, Bu? Asal sembako beras saking Bapak Bambang Suhermanto, kalih emi, kalih telok lentik, kalih kopi, Pak. Matur nuwun nggih. Sokane sinten? Nun? Asal dugi sinten? Asal dugi Pak Bambang Suhermanto. Sembako, Pak. Sembako, Pak. Ada sarimi, ada minyak, ada beras. Gimana Bu bantuannya, Bu? Membantu atau bagaimana? Membantu sekali. Dari mana Bu bantuannya? Dari Pak Bambang. Harapannya gimana dengan adanya bantuan ini? Ya, mudah-mudahan besok ada lagi. Terima kasih. Bambang Suhermanto berpesan, di tahun politik ini jangan sampai masyarakat berseteru gara-gara beda pilihan. Pasalnya, hal tersebut hanya akan membuat masyarakat Rejo Agung dan rakyat Indonesia khususnya terpecah belah. Ia mengajak untuk terus bersama-sama memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dalam rangka saya syukuran dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi istilah wong Jawa awake dhewe garek penake. Istilah garek penake gak usah perang. Wis garek menikmati, makanya kita harus bersyukur kepada Gusti Allah, kepada perjuangan yang perjuangan. Jadi mewujudkan rasa syukur saya memberikan sembako kepada masyarakat khususnya di Desa Rejo Agung bersama untuk santunan yatim piatu. Berapa warga, Mas Bambang? Kurang lebih 300 kurang lebihnya. Jadi mudah-mudahan nanti istilahnya dalam rangka 17 Agustus ini yang lain kalau bisa ya ikut membantulah masyarakat yang sifatnya mungkin yang membutuhkan. Berapa kali Bang acara ini baru saya pertama kali. Perdana ini perdana saya pertama kali dalam acara santunan dan sembako dalam rangka Agustusan. Baru pertama kali. Wah, luar biasa liputan sosok warga di Dusun Rejo Agung, daerah Wonosobo mungkin ya, Kecamatan Serono. Jadi kalau misalkan ada Pak Bambang seperti ini di manapun di Indonesia ini, jadi berbagi semuanya, mengungkapkan rasa syukur kemerdekaan negara ini akan menjadi luar biasa. Amin. Oke. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, untuk yang terakhir barangkali kami juga masih menunggu di studio kami. Ada banyak teman-teman kontri yang masih di luar, yang masih menggali informasi berita terkait dengan apa saja yang terkini, yang terjadi di Banyuwangi terutama. Ini satu persatu mungkin kami akan coba menghandle, koordinasikan di lapangan. Ini sudah sore ini ya, di Rehat Sore, di program Rehat Sore ini bisa saya jadikan sebagai bagian, mungkin ada yang menarik. Apakah mereka dalam perjalanan? Nah ini sudah ada Mas Denny. Mas Denny, ini lagi mencari berita. Ini Mas Denny, apakah bisa mendengar suara kami di studio? Ya.
Selamat sore. Ya, selamat sore. Ini lagi posisi di mana ini? Apakah masih di lapangan mencari berita atau hendak pulang atau bagaimana? Mungkin ada yang mungkin bisa disampaikan apa sajalah di jalan atau di luar sana yang mungkin bisa dijadikan sebagai informasi kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV. Lokasinya di mana ini? Ada di mana ini? Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kali ini saya berada di Jalan Raya Rogo Jambi di perempatan. Kebetulan lewat sini dan ada yang menarik gitu loh. Saya melihat ada makanan kelihatannya kayaknya enak ini. Oh gitu. Mungkin boleh tahu nggak makanan apa enak itu? Bisa gambarnya mungkin bisa diperlihatkan atau mungkin boleh nggak ngobrol sama orangnya yang jualan itu mungkin apa saja yang dijual? Oh iya. Ini ada apa aja Mbak ini Mbak? Barang masih Ada pisang goreng, tahu wali. Iya, tahu wali, ote-ote, risoles, pisang goreng. Wah, enak-enak itu ya. Itu Ya, yang favorit itu, tahu waliknya itu. Ini buka jam berapa sampai jam berapa ini Mas Denny? Buka jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Jam 4 sampai Jam 4 sampai jam 9 malam. Oh gitu. Jadi nanti mungkin kalau pemirsa Banyuwangi 1 TV lewat di daerah itu, di Jalan Lingkar mungkin ya, Jalan Lingkar Rogo Jambi itu, Jalan Lingkar Barat. Iya. Ya ini juga ada pembeli juga yang baru datang. Sering belanja sini. Oh, bisa disapa enggak? Selamat sore, Pak. Beli apa ini, Pak? Halo. Oh, iya. Ya. Lagi beli apa ini, Pak? Saya lagi beli ote-ote dari Wong Banyuwangi, ote-ote. Ote-ote, mie goreng ya? Memang berlangganan atau bagaimana? Oh, langganan saya. Oh, langganan. Langganan. Oh, gitu. Apa yang biasa dibeli? Mie goreng kah? Atau ote-ote tadi itu? Atau tahu walik? Biasanya apa? Ote, tahu wali sama pisang goreng itu yang sering saya beli. Oh gitu ya. Oke, ini berapa ini yang beli berapa bungkus ini? Murah apa enggak ini menurut sampean ini? Murah ini, rasanya enak, murah juga gitu. Oh gitu, buat oleh-oleh di rumah ya. Betul juga. Oke, makasih. Mas siapa ini? Dengan Pak siapa? Saya dengan Mas Soleh. Oke, Mas Soleh. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Ya, mungkin bisa diberikan lagi anunya ke Mas Denny. Ya, Mas Denny. Apa namanya? Jadi ini hendak pulang ke Banyuwangi ya, ke studio maksud saya. Jadi belum ada informasi lain. Halo? Ya, halo. Ya. Jadi ini warungnya Bu siapa ini tadi? Warungnya Bu siapa namanya, Bu? Erna. Bu Erna. Bu Erna, Mbak Erna ya. Lokasinya di wilayah daerah perempatan Busek kalau nggak salah itu ya. Kalau lokasinya ndak asing, kira-kira gitu. Iyalah, nanti mungkin krunya Banyuwangi 1 TV bisa apa namanya mencicipi punyanya Mbak Erna itu yang jualan tahu wali, kemudian ote-ote, mie goreng, apa itulah. Barangkali nanti melintas di wilayah Rogo Jambi dan melihat petanya sudah buka, bisa mampir di sini. Iyalah, mudah-mudahan berkah jualannya bisa memberikan nilai manfaat kepada para apa ya pengguna lalu lintas di daerah itu. Nah, itu nampaknya sudah habis, tapi mungkin nanti goreng lagi. Oh itu masih banyak. Wah, itu ya. Wah, itu enak itu. Ya, oke Mas Denny, terima kasih ya. Oke, itu pembeli juga ya? Ya, mungkin mau diwawancarai juga. Oke, kayak malu-malu. Oke Mas Denny, terima kasih waktunya sudah memberikan pelengkap informasi dalam program Rehat Sore
kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sudah suguhkan dalam program Rehat Sore hari ini ada nilai manfaat, dan mungkin langsung saya tinggalkan dulu Mas Denny. Baik pemirsa Banyak Satu TV, itulah tadi serangkaian daripada berita yang sudah kami jadikan sebagai tayangan Rehat Sore. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.